Ini menjadi problem nih. Paradoks juga Nah, berarti dengan apakah fakta ini. kemudian Baradae layak diberikan atau dilekatkan justice kolaborator padahal dia menjadi pelaku material yang menyebabkan tembakannya menyebabkan kematian. Misalnya ini kita mengulas dari aspek teoritik dan ketentuan hukum yang berlaku. Berjumpa lagi kita dalam Enpol Show bersama dengan saya Laudi Noval, dan pada kesempatan kali ini kita kembali hadir untuk bicara isu-isu update tanah air dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa sudah beberapa bulan ini kita publik diwarnai dengan kasus yang begitu menyorot perhatian masyarakat Indonesia, yaitu kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, yang kemudian dari awal kasusnya itu penuh dengan dinamika skenario, dan hari ini sudah berakhir pada palu hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang putusannya itu menuai kontroversi. Banyak yang sepakat, tapi juga tidak sedikit yang tidak sepakat. Oleh karena itu hari ini sudah hadir bersama-sama kita akademisi hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga salah satu doktor hukum pidana termuda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pak Dr. Abi Maulana, SHMA. Alhamdulillah. Kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Siap. Jadi kita hari ini hadir ditemani dengan orang yang expert untuk diskusi tentang problematika penegakan hukum kasus atau putusan daripada kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya langsung ke Pak Dokter. Ini Pak Dokter, kalau kita lihat dari awal, dari tuntutan itu ada perbedaan tuntutan kan di awal-awal itu, yaitu ini khusus dulu kita kepada Baradae. Ini kan Baradae ini kan sejak awal kan dituntut 12 tahun. Ternyata hari ini dia kemudian dituntut jauh lebih ringan daripada apa yang dituntut oleh jaksa. Bagaimana pandangan Pak Dokter melihat itu? Oke, baik ya. Perkara Sambo CS dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ini menurut saya adalah kasus yang menarik perhatian publik dan menjadi catatan-catatan penting juga dalam konteks perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia. Ya. Tapi sebelum bicara soal bagaimana penjatuhan vonis pemidanaan terhadap para pelaku yang ada hubungannya dengan perkara ini, saya pikir perlu kita tarik ke belakang terlebih dahulu. Jadi kita harus pahami ada beberapa hal yang penting sebelum kita membicarakan soal pemidanaan. Pertama adalah berkenaan dengan proses bagaimana penegakan hukum pidana itu harus juga diawali dengan upaya-upaya penegak hukum untuk dapat membuktikan bahwa ada suatu perbuatan yang dapat diduga keras gitu ya. Dalam kasus ini kan adanya akibat meninggalnya seseorang. Kemudian ditelusuri ternyata dibunuh oleh pihak-pihak tertentu dan dapat digali, dapat bersesuaian dengan pasal 340 KUHP. Bukan tembak menembak. Nah, jadi itu yang sudah mengerucut pada kondisi sekarang, dan kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini bentuk tindak pidana lain, tetapi sudah pada pasal 340 KUHP. Dan sebelum masuk dalam konteks tadi yang ditanyakan, dalam terjadinya peristiwa pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ini, ternyata ketahui ada beberapa pelaku yang kemudian saya perlu membatasi ya berkenaan dengan apa saja sih peran masing-masing pelaku, bagaimana kedudukan dan kepentingan dari masing-masing pelaku, dan kemudian apakah mereka layak dimintai pertanggungjawaban pidana karena dapat dikatakan sah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Misalnya begini, pertama dapat disoroti bahwa
ada pelaku-pelaku yang memang bersentuhan langsung dengan akibat yang dilarang oleh hukum. Ya, ini adalah peristiwa di mana ada orang melakukan penembakan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Matinya orang. Nah, taruhlah dalam kasus ini ada 5 pelaku ya. Ada Pak Sambo, ada Pak Barada ada RR, Ricky Rizal, ada Kuat Ma'ruf, dan ada Putri. PC. Iya. Nah, kelima-limanya ini kan juga harus dilihat dalam konteks pengklasifikasian peran dari masing-masing. Kalau tadi saya katakan bahwa ada yang bersentuhan langsung dengan korban sehingga dapat dikatakan pembunuhan ini benar-benar terjadi, itu kan setidaknya dapat dikatakan ada 2 pelaku. Lah, yang langsung begitu. Iya, karena ada Pak Sambo dan Barada Eliezer. Iya. Yang dalam pembuktian fakta-fakta di pengadilan pun senyata-nyata dapat dikatakan secara sah bahwa mereka lah yang melakukan penembakan. Nah, tapi bagaimana kedudukan dari pelaku-pelaku yang 3 lainnya? Ini masuk dalam klasifikasi pelaku-pelaku yang tidak bersentuhan secara material dengan pembunuhan berencana. Kemudian ada lagi pemisahan menurut saya adalah kedudukan dari para pelaku yang secara kebatinan punya hubungan langsung dengan maksud dilakukannya kejahatan atau tidak. Nah, ini beda lagi nih pembagiannya nih, karena justru yang punya kedekatan atau hubungan erat kebatinan untuk dilakukannya suatu kejahatan atau pembunuhan berencana itu setidaknya adalah adanya niat dari Pak Sambo dan Ibu PC. Ya kan mereka yang paling punya kepentingan. Kalau Barada Ricky Rizal atau Kuat Ma'ruf mungkin menjadi pelaku-pelaku yang kemudian dibawa sebagai partisipan kan gitu. Klasifikasi. Nah, jadi dengan demikian memang ada beberapa hal-hal yang mengakibatkan kedudukan dari peran-peran pelaku-pelaku tadi pada porsi-porsi tertentu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengatakan bahwa penjatuhan pemidanaannya kok ada yang tuntutannya sekian, disparitas berbeda, yang sampai pidana mati, ya kasusnya Pak Sambo itu kan begitu ya. Betul. Kemudian Bu PC dari 8 tahun menjadi 20 tahun, kemudian Ricky Rizal 13 tahun vonisnya, kemudian Kuat Ma'ruf 15 tahun, dan kemudian salah satu yang lainnya adalah Barada Eliezer. Spesial dia nih. Nah, 1 tahun 6 bulan. Ya. Dari kesemua yang ada dalam putusan pemidanaan terhadap kasus ini, tentu saja menjadi sorotan publik adalah ada pelaku material yang bersentuhan langsung dengan akibat matinya orang. Artinya menjadi full toidnya suatu tindak pidana 340 itu karena yang bersangkutan. Tetapi kemudian sanksi pidananya paling ringan. Partisipan 1 tahun 6 bulan gitu ya. Nah, cuman dalam beberapa kerangka teori pemidanaan memang harus dapat dilihat ada unsur-unsur pendukungnya. Gitu ya. Misalnya begini ya, apakah benar dalam konteks itu inisiatif pembunuhan itu ada pada si Barada misalnya konteks niat ya. Konteks inisiatif melakukan pembunuhan. Apakah memang sikap batin dari yang bersangkutan itulah yang menghendaki ada violence and weapons, ada dorongan kebatinan yang kemudian dia melakukan perbuatan itu dengan penuh rasa keyakinan misalnya. Betul. Atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi si orang ini sebagai alat melakukan suatu perbuatan. Nah, maka menurut saya sebelum kita bicara soal Barada kita harus melihat dulu nih hubungan-hubungan terjadinya kesamaan kebatinan nih untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau dalam faktanya misalnya karena tentang jabatan jenderal ya, dengan jabatan Barada yang dianggap paling rendah di situasi itu, kemudian bagaimana kemudian si Barada tidak bisa menolak perintah dari jenderalnya, ya sekalipun memang secara ketercelaan, saya melihatnya begitu ya, secara ketercelaan Barada sebenarnya juga ada ketercelaannya karena dia tidak menolak dan tetap mengafirmasi dia ingin melakukan perbuatan yang disuruh gitu ya
padanya untuk melakukan pembunuhan. Ricky bisa menolak. Nah, ini jadi masalah. Kenapa kemudian Ricky pun yang menolak juga harus dipidana kan gitu. Jadi ada rentetan fakta-fakta yang tidak bisa kita kesampingkan sebenarnya dalam konteks membuat tindak pidana pembunuhan berencana ini menjadi sempurna. Ya. Misalnya begini, kenapa sih Pak Sambo menggunakan tangan orang lain untuk melakukan pembunuhan? Ya, setidaknya dia ingin menciptakan situasi yang relatif dapat terkendali sebenarnya. Karena ingin dilakukannya eksekusi atau pembunuhan berencana itu di kediamannya. Yang sudah pasti di situ ada rekan-rekan kerjanya, termasuk Baradae, termasuk si Ricky Rizal, ada Kuat Maruf, dan ada berbagai personil-personil lain yang sekalipun sebenarnya tidak punya peran penting dalam terwujudan tindak pidana ini. Cuman yang menjadi alasan kenapa kemudian memilih Baradae sebagai eksekutor itu kan sangat tergantung dari situasi yang terjadi pada masa lalu ya. Ini kan pembuktian itu kan post factum ya terhadap peristiwa yang sudah lampau. Nah, artinya pada saat itu tidak dapat dibantah bahwa Baradae lah yang melakukan penembakan. Seperti dia pelaku langsung yang kemudian sudah pasti masuk klasifikasi yang tadi saya awal sampaikan gitu. Berarti memang kalau seperti Pak Dokter sampaikan ada klaster pelaku langsung dan ada klaster partisipan. Saya dalam satu sisi mungkin begitu ya, tetapi ada juga yang punya kedekatan kebatinan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, dan ada juga sebenarnya dia nggak punya kepentingan untuk apa saya bunuh Joshua kan gitu. Mungkin Baradae juga bisa dikatakan untuk apa sih yang membunuh. Tapi ini Pak Dokter menarik. Ini kan Baradae kan sudah jatuh vonis, dia kan dia begitu ringan dari tuntutan. Karena statusnya sebagai JC, justice kolaborator. Bagaimana Pak Dokter melihat ini? Ini dia. Jadi kalau dilihat dari berbagai pendefinisian, praktek beberapa negara lain, sebenarnya justice kolaborator ini kan dapat diberikan kepada mereka yang menjadi bagian dari pelaku peristiwa tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang. Yang dimana dalam SEMA 4 2011 disebut adalah pelaku tindak pidana yang paling ringan perannya. Ya, paling ringan di SEMA gitu. Perannya gitu. Nah, ini menjadi problem nih. Nah, apakah kemudian Baradae layak diberikan atau dilekatkan justice kolaborator padahal dia menjadi pelaku material yang menyebabkan tembakannya menyebabkan kematian. Misalnya ini kita mengulas dari aspek teoritik dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya saya pahami bahwa justice kolaborator itu kan kemudian memberikan kontribusi yang besar bagi penegakan hukum. Misalnya adalah memberikan informasi keterangan yang kemudian dapat membantu para penegak hukum melakukan proses-proses tahapan-tahapan dalam peradilan. Nah, cuman pertanyaannya adalah kapan JC itu bisa diajukan? Nah, ini yang seringkali kita bertanya-tanya nih. Apakah seseorang JC itu hanya dapat diakui ketika seseorang itu belum dilekatkan status tersangka? Misalnya dia tahu nih habis melakukan suatu tindak pidana bersama-sama, kemudian tiba-tiba dia insaf. Datang ke kantor polisi, Pak, mohon maaf saya barusan bersama-sama teman saya melakukan suatu perbuatan jahat. Kan begitu ya, dia keluar dari mufakat jahat bersama teman-temannya itu, kemudian melaporkan diri bahwa saya juga pelaku, tapi peran saya mungkin yang paling ringan. Tapi dia juga belum sebagai tersangka. Dalam posisi itu tentu saja peristiwanya kan belum diketahui oleh penegak hukum. Ya? Iya. Menurut saya ini lebih layak, karena dianggap sebagai suatu pengakuan bersalah yang kemudian membantu proses penegakan hukum. Tapi kalau dilihat Baradae ini kan dia ini problemnya. Setelah tersangka dulu. Setelah dia menjadi tersangka, lalu memberikan keterangan-keterangan yang by skenario dia katakan begitu ya, karena di set dan seterusnya. Kemudian dia menginsyafi sekian waktu setelah dia ditetapkan tersangka. Tapi Pak Dokter tidak bisa kita abaikan juga bahwa apa kontribusi dia kan sudah membuka kotak Pandora yang selama ini dirahasiakan. Kemudian juga melakukan memberikan banyak pelajaran lah. Termasuk Polri juga bisa kemudian berbenah
Bahwa Nah, ini problemnya menurut saya bukan hanya sekedar teknis bagaimana prosedur pengajuan seseorang menjadi JC ya, tetapi instansi mana yang layak kemudian melekatkan dia mendapatkan status sebagai JC gitu. Nah, sudah jadi tersangka, kemudian setelah dia berubah pikiran mengajukan untuk menyampaikan yang sebenarnya di hadapan publik dan penegak hukum, lalu dia mengajukan diri untuk mendapatkan perlindungan oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kira-kira layak nggak sih seorang pelaku kemudian mendudukan dia sebagai seorang saksi dan korban juga? Ini kan juga menjadi suatu permasalahan yang perlu kita diskusikan gitu ya, dalam konteks praktek. Ada 2 clue tadi yang disampaikan Pak Dokter bahwa memang JC itu memang ada beberapa kriteria kan. Pertama itu melakukan tindak pidana yang ringan kan, yang paling ringan lah perannya, kontribusi dalam melakukan tindak pidana dia paling ringan. Kemudian itu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu bisa patut layak gitu ya kan? Kalau menurut saya harusnya sebelum dijadikan tersangka atau belum dimulainya proses penyidikan. Ini nampaknya second opinion yang agak berbeda. Jadi, kan kalau saya ingin memberikan perspektif yang agak berbeda ya, karena kondisi yang terjadi di pengadilan pun juga dinamikanya sangat sulit dianggap konsisten gitu ya. Karena dalam penuntutan pun JC-nya si Baradae itu tidak dinyatakan berlaku kan, sehingga tuntutan pidananya sampai berapa tahun? 13 yang awal ya 13 tahun gitu. Nah, kemudian itu diambil sebagai pertimbangan lain ketika putusan hakim. Nah, misalnya gini, kita melihat dalam konteks pemidanaannya si Baradae. Apakah dia layak mendapat JC? Kalau JC-nya memang benar prosesnya, itu pun juga ada kriteria menurut saya dalam pemidanaan. Dalam SEMA sudah gitu sih. Sekalipun SEMA tidak menentukan berapa maksimum penghukumannya, tetapi memang dapat dihukum paling ringan dibanding pelaku-pelaku yang lain. Berarti bicara kontribusi. Ya, iya, kan begitu. Siap. Jadi kalau menurut saya begini, apakah layak 1 tahun 6 bulan dijatuhkan kepada Baradae sebagai pelaku material yang senyata-nyata dia menyempurnakan tindak pidana pembunuhan berencana itu? Kan gitu. Karena tidak bisa kita katakan bahwa dia bukan pelaku yang sebenarnya yang menyebabkan kematian, kan nggak bisa, karena dia ikut menembak yang di sana bisa saja menyebabkan dampak matinya orang. Dia menembak dengan kesadaran ya, menggunakan senjata yang ditujukan kepada si korban, itu kan artinya sudah senyata-nyata perbuatannya ada. Tapi suka ataupun tidak suka, kalau dilihat bahwa putusan hakim telah jatuh, walaupun kalau dilihat belum ingkrah. Nah, ini kedepannya kalau misalnya dia lakukan upaya-upaya hukum lainnya dan putusannya sudah final, tetap memperkuat putusan PN Jakarta Selatan terhadap Baradae tentang penetapan justice kolaborator ini sebagai alasan yang meringankan pemidanaan. Ini bagaimana kira-kira ke depan dampaknya, Pak Dokter? Ini menjadi suatu hal yang berbahaya menurut saya. Berbahaya. Karena apa? Sewaktu-waktu mungkin saja ada anggota-anggota kepolisian lain yang akan membayangkan situasi seperti Baradae di kemudian hari. Ya udah, saya laksanakan aja perintah jenderal. Contohnya presiden kasus Baradae nggak mungkin dihukum berat juga tuh, kan gitu. Itu kan yang jadi masalah tuh sekarang. Kalau menurut saya masa yang akan datang akan menimbulkan presiden yang tidak begitu baik gitu. Hari ini bisa baik tapi ke depan. Nah, next akan banyak orang-orang yang mungkin saja memposisikan layaknya Baradae ya. Alasannya adalah ya perintah jenderal, perintah atasan, saya laksanakan aja gitu. Kemudian kalau ketahuan ya saya ngaku seperti Baradae. Itu kan menjadi rusak sistem penegakan hukum kita. Nah, ada plus minus ya? Pasti. Kalau feeling saya tadinya begini. Oke, Baradae mungkin bisa saja mengajukan hal-hal yang meringankan. Ya, kalau dikatakan bahwa dia melaksanakan perbuatan karena perintah jabatan kan nggak bisa kan. Ya. Apalagi perintah undang-undang sebagai alasan. Cuman kalau dicari alat peringan, bisa saja menggunakan kesaksiannya yang membantu sebagai bentuk pengakuan. Nah, kalau dalam KUHAP yang akan datang atau beberapa negara lain itu disebut dengan plea bargain system ya.
oleh bargaining system itu setidak-tidaknya yang bersangkutan tidak boleh lebih banyak 2/3 dari ancaman pidana penjara misalnya yang ada dalam pasal itu. Kalau 240 ancaman pidana penjara yang disebut 20 tahun, 20 tahun. Yang dengan angka adalah 20 tahun, berarti kan tidak boleh dia dihukum lebih berat dari misalnya 16 tahun. Gitu ya. Tetapi juga tidak diartikan bahwa ya jangan terlalu drastis juga hukumannya menjadi 1 tahun 6 bulan. Itu kan yang menjadi permasalahan. Ada kualifikasi atau persyaratan khusus ya. Justru misalnya sewajar-wajarnya supaya hakim juga tidak menjadi suatu sorotan publik ya. Sepertiga lah dari 20 tahun gitu ya misalnya 7 tahun atau 8 tahun mungkin lebih rasional kalau menurut pandangan saya. Nampaknya ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ya, memberikan kita sedikit second opini bahwa ternyata fenomena putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan ini perlu ditinjau dalam beberapa perspektif ya. Salah satunya penetapan JC itu yang memang harus ada persyaratan-persyaratan yang harus rigid diatur dan betul-betul itu harus limitatif, gitu kan. Kemudian adanya perlu memperhatikan yang namanya kontribusi daripada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Ini pada waktu kita beranjak daripada beranjak dari Eliezer kita nyebrang ke jenderalnya nih, vonis pengadilan terhadap Ferdy Sambo nih. Jadi tadi disinggung ada pelaku langsung. Nah kalau kita lihat Brada E maupun Ferdy Sambo sama-sama pelaku langsung. Tetapi vonisnya berbeda. Apakah sudah tepat vonis pengadilan ini kepada Sambo hukuman mati? Kalau berkenaan dengan pemberatan yang dibacakan dalam putusan hakim, masyarakat merasa bahwa itu sudah mewakili ya. Artinya ada beberapa poin-poin pemberatan ya, yang kemudian itu tidak terbantahkan lagi. Dan matinya orang itu kan suatu kejahatan yang tidak bisa dipulihkan. Artinya nyawa orang yang hilang itu adalah sesuatu yang sulit untuk diubah ya. Artinya duka mendalam dari keluarga korban yang ditinggalkan, rusaknya pencitraan kelembagaan kepolisian, kan gitu ya. Marwah. Dia yang juga sebagai jenderal bintang 2 yang seharusnya menjadi toladan masyarakat, pengayom justru sebagai pelaku kejahatan. Kemudian menjadi seseorang yang melibatkan banyak orang menjadi pelaku kejahatan juga, itu juga bagian yang menjadi pemberatan. Kemudian dia memprank kita se-Indonesia. dan ada beberapa dalam kasus Sambo itu kan menjadi berat karena ada kumulasi dakwaan lain yang juga dinyatakan sah dan bersalah berkenaan dengan tanpa hak melakukan pengerusakan terhadap sistem informasi kan. Oh iya. Sebagai dakwaan-dakwaan yang memang diajukan oleh penuntut umum. Jadi pidana mati menurut saya ini yang pertama kali ya kasus yang dilakukan oleh pelakunya adalah polisi. Jenderal. Polisinya polisi lagi dia ya. Jadi ini menjadi satu yang menarik dan menjadi catatan sejarah menurut saya. Dan apakah layak diberikan kepada Pak Sambo? Nah ini masih debatable menurut saya karena dia masih punya juga kesempatan melakukan upaya hukum. Tapi sejauh ini menurut Pak Dokter putusan pengadilan Jakarta Selatan sudah tepat? Yang kalau menurut saya setidaknya adalah seumur hidup saja sudah pantas. Ya, pidana penjara seumur hidup itu sudah pantas. Tetapi kalau hakim berkehendak lain itu kan keyakinan hakim ya atas apa yang diperiksa di hadapan pengadilan. Dan memang akan selalu menarik kalau tadi Mas Noval membandingkannya dengan Baradae yang jadi pelaku material juga nih. Langsung tapi jauh sekali. Jauh panggang dari api rasa-rasanya. Memang ada beberapa pandangan ahli hukum pidana yang mengatakan bahwa pelaku yang dijadikan alat tanpa kehendak itu tidak dapat dipidana sebenarnya ya dalam perspektif lain. Tapi apakah Baradae masuk dalam kriteria itu kan itu juga harus ada kriteria juga lah. Harus ada dilihat dulu apakah lapisannya tebal sekali. Apakah dia sebagai pleasure tanpa pertimbangan yang
yang nyata gitu ya, bahwa dia adalah punya inisiatif benar-benar melakukan pembunuhan itu atau tidak, atau dalam tekanan, keterpaksaan, atau dalam hal lain, itu yang harus dibuktikan. Rentangnya sangat jauh ya, maka memang menjadi suatu yang akrobatik menurut saya kalau Baradae itu 1 tahun 6 bulan. Tapi apa boleh buat, apakah jaksa juga akan melakukan banding atau tidak, kita akan lihat saja nanti. Bisa jaksa kalau banding bisa berlawanan kan suara publik ini. Betul, karena kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini sepertinya keadilan itu seperti istilahnya itu no viral no justice. Kalau tidak viral tidak ada justice, tidak ada keadilan. Ini masalah nih. Sebenarnya hakim pun akan selalu sangat terganggu ya dengan aktivitas publik. Ya, tanpa terkecuali misalnya kasus-kasus yang lain ya, kasus Jessica, kasus pembunuhan khususnya Sambo ini kan ini menjadi perhatian publik. Sehingga kalau tidak hukum berat gitu sepertinya hakimnya dipersalahkan. Kan ini masalah, tapi dalam kasusnya Baradae justru diberikan ringan karena mungkin ada social power yang mempengaruhi bahwa Baradae perlu dilindungi dan seterusnya. Ya, ini luar biasa sekali yang disampaikan oleh beliau. Ini mungkin mewakili pertanyaan publik. Hari ini banyak sekali berita yang beredar bahwa Sambo walaupun sudah dihukum mati, vonis mati, tetapi kemungkinan dia kemudian bisa berubah hukumannya karena sekarang kita sudah mengesahkan undang-undang KUHP baru yang meskipun berlaku pada tahun 2025. Ada pertanyaan publik, apakah nantinya kasus Sambo ini akan bergulir terus, upaya-upaya hukumnya bisa sampai pada tahun 2025 pada saat KUHP baru disahkan dan hukumannya bisa berubah atau seperti apa menurut Pak Dokter? Proses untuk mendapatkan kesempatan ya menurut saya memperingan hukuman itu kan masih sangat dimungkinkan. Ada tahapan mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali, atau pasca judicial juga ada pemohonan gerasi. Ya. Kalau bagi mereka yang dihukum dengan pidana mati, tahapan-tahapan itu dapat ditempuh. Nah, problemnya adalah apakah rancangan KUHP yang baru berlaku 3 tahun yang akan datang itu berlaku bagi dia. Saya pikir kita tidak layak ya mengatakan bahwa KUHP barulah yang berlaku bagi Sambo karena Sambo masih di masa di mana KUHP yang sekarang itu berlaku. Ketentuannya adalah bagaimana pemidanaan terhadap kasus yang bersangkutan adalah bagaimana pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang. Jadi asas legalitas itu kan penting ya dalam tidak retroaktif ya. Jadi kalau ada isu-isu dalam KUHP yang akan datang diberikan masa probation ya 10 tahun untuk memperbaiki diri gitu. Insaf. Ada masa di mana si terpidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, merubah perilaku atau menunjukkan keinsafan tertentu, itu memang diatur. Tetapi kenyataannya apakah eksekusi mati itu dapat dilaksanakan dengan segera atau enggak, kan gitu aja keinginan publik sebenarnya. Ya tentu saja harus melalui proses yang patut. Minimal adalah semua tahapan-tahapan dari upaya hukumnya sudah dilaksanakan dan pada akhirnya presiden memberikan gerasi atau tidak terhadap si pemohonnya atau si Pak Sambo ini. Berarti masih panjang juga alurnya dia. Masih sangat panjang. Berarti memang publik tidak boleh terlalu euforia kalau misalnya terutama yang setuju dengan vonis hukuman mati kan kepada karena kenyataannya para narapidana yang dihukum mati pun ada beberapa kasus yang tidak segera dieksekusi kan. Jadi ini yang juga menjadi catatan untuk penegakan hukum kita sebenarnya. Kapan sih yang layak sekalipun dalam KUHP ke depan sudah dibatasi, selambat-lambatnya adalah 10 tahun. Baik. Terakhir Pak Dokter, ini terakhir sekali. N+ Show dan seluruh pemirsa ingin mendengarkan apa closing statement Pak Dokter terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Penuh harapan bahwa penegakan hukum itu harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Ya, hukum akan mendapatkan sesuatu yang adil, berkemanfaatan, dan bisa berkesesuaian dengan hukum yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat sepanjang prosesnya dilakukan secara jujur. Artinya mudah-mudahan Indonesia ke depan
kita bersama dengan para penegak hukum yang terbaik bisa membangun sistem hukum yang terbaik untuk negara kita. Siap, amin. Ya, terima kasih Pak Dokter sudah hadir dalam Handphone Show, Pak Dokter. Jadi kita doakan beliau semoga sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, kedepannya semakin berjaya lagi. Amin, amin, amin. Kawan-kawan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan apapun yang bisa dilakukan, saya akan lakukan. Demikian kita berjumpa dalam next pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.